Jadi jangan sampai orang ketika melihat teknologi itu, dia itu adalah cost. Saya nggak bisa bilang traditional mines ya, tapi rata-rata tambang di Indonesia itu masih pakai sistem yang manual nih Ki. Nah FMS sendiri sebenarnya fungsinya itu sama persis seperti air traffic control. Yes, selamat jumpa lagi di channel pertambangan ini ya. Dengan suasana baru, dengan tema baru. Welcome to Minecast, Mining and Energy Podcast. Wow. With the one and only my brother Panji. Yes. Ya kan? Ya, Kita baru deal kemarin nih. baru kemarin akhirnya kita bikin lagi nih. Iya. Bikin Minecast pertama kita. Minecast Episode 1. Yes. Oke. Kita bahas apa nih? Enaknya nih. Episode 1. Kita ngomongin teknologi FMS dulu kali Bang ya. Oke, mungkin teknologi yang paling mendasar di dalam FMS itu adalah GPS gitu. Jadi fungsi teknologi di dalam pertambangan itu buat apa sih? Ya kan. Kadang-kadang orang berpikir tuh ketika dia investasi itu adalah cost. Jadi cost itu akan hilang tanpa adanya return. Nah, tapi kalau investasi, dia menginvestasikan akan ada dan berikutnya akan ada return. Itu yang namanya return on investment. Nah, teknologi itu ada beberapa hal yang dia lakukan. Ada 3 sebenarnya. Yang pertama itu adalah increase revenue. Yang kedua itu adalah decrease cost atau menurunkan cost. Yang ketiga nih Ki, naikin quality. Maksudnya quality? Kualitas dari pekerjaan kita itu lebih baik. Contohnya, kalau kita ngomongin mining nih Ki, itu biasanya ada yang namanya mine design, ya kan? Nah, mine design itu ada yang namanya overcut, ya kan? Undercut. Jadi ada yang namanya mine plan compliance. Jadi selain dia naikin productivity, which is dia itu akan relate ke revenue, relate ke pendapatan perusahaan, dia juga secara quality lebih baik nih. Nah, ketika dia tambangnya lebih baik secara quality, dia juga jauh dari resiko-resiko kecelakaan nih. Yes. Jadi ada banyak banget. Jadi jangan sampai orang ketika melihat teknologi itu, dia itu adalah cost. Nah, itu yang menjadi sebuah kesalahan sebenarnya. Nah, di tambang sendiri, mungkin Ricky nih, Ricky kan sekarang duduk di ROC nih Ki. Yes. Apa tuh ROC? Remote Operating Center. Yes. Namanya remote, ya kan? Banyak banget yang diefisiensi. Nah, saya nggak bisa bilang traditional mines ya, tapi rata-rata tambang di Indonesia itu masih pakai sistem yang manual nih Ki. Dia produksi saat ini, operasi saat ini, hasilnya itu diketahuin besok paling cepat. Besok atau pakai jam per jam tuh. Jam per jam. Tarikin retasi, pakai CCR. Pakai CCR. Tapi harus diakumulasi 1 hari dan reportnya itu baru finalnya ada besok. Benar. Itu finalnya berapa sih produksi kemarin gitu kan ya. Nah, ketika kita tidak bisa melakukan evaluasi secara real time, kita juga nggak bisa melakukan perbaikan secara real time. Gitu. Jadi itu yang banyak terjadi. Kita ngomong satu-satu dulu deh Ki. Kita ngomongin teknologi apa nih? Kita ngomongin FMS dulu nih ya. Ngomongin FMS sama tertarik nanti pengen bahas point of view ROC nih sama Bang Panji sih. Ya, oke. Kalau ngomongin FMS, semua tambang harus... Bentar aku cut. Teknologi bukan berarti kalau ditambang FMS doang kan? Maksudnya ada kamera gitu-gitu kan juga teknologi ada kan ya? banyak banget. Makanya kita akan coba ngomong satu persatu ya. Ada yang namanya fatigue kamera, ada yang namanya digital twin, ada bahkan teknologi yang dia put. Kita kan pakai smartwatch ya. Rata-rata orang pakai smartwatch. Ya ini juga jam murah by the way. Ya, tapi rata-rata orang pasti punya smartwatch. Nah, ada orang atau perusahaan ya, bukan orang, itu yang dibuat itu adalah smart band di kepala.
Di kepala ya? di kepala. Nah, itu menarik banget. Jadi nanti kita coba bahas satu-satu nih. Yes. Kita coba breakdown satu-satu. Kita coba breakdown fungsi dari FMS dulu kali ya. Iya. Jadi tuh kalau kita lihat FMS itu fungsi utamanya itu adalah untuk optimization. Nah, ketika kita ngomong optimization itu ada dua variabel. Yang pertama itu ada yang namanya kita nge-maximize productivity, variable productivity. Yang kedua itu dia nge-minimize cost. Dan di sana ada yang namanya constraint. Apa-apa aja batasan-batasan yang tidak bisa dilakukan ketika kita melakukan konfigurasi nih. Nah, FMS sendiri sebenarnya fungsinya itu sama persis seperti air traffic control. Tapi dikombinasikan dengan Google Maps. Oke. Nah, gampangannya kayak gitu tuh. Nah, seperti air traffic control tapi ada Google Maps-nya. Buat pesawat ya by the way. Benar. Nah, air traffic control itu by the way untuk teman-teman semua nih, itu buat pesawat. Jadi pesawat itu selalu diatur rutenya apapun itu, speed dan segala macamnya. Ketinggian itu oleh air traffic control. Nah, demikian di tambang kita punya yang namanya dispatch, sistem dispatch lah yang melakukan fungsi itu. Nah, untuk apa? Yang pertama sih sebenarnya lebih safety ya. Itu udah pasti. Yeah. Nah, bagaimana distribusi truk itu bisa diatur sesuai dengan kebutuhan saat itu. Nah, kebutuhan saat itu tergantung dari performa masing-masing. Performa dari ekskavator atau diggernya dan juga dari performa si truknya. Nah, performa tersebut itu selalu berubah secara dinamis Ki, di tambang. Ricky kan tahu nih, FMS engineer berubah drastis setiap waktu. Namun tambang-tambang yang tidak pakai FMS memberikan truk itu konsisten, jumlahnya sama setiap waktu. Betul. Yang nyebabin apa tuh Ki? Nyebabin entah itu bisa queuing atau mengantri atau bahkan bisa gantung. Jadi ada dua loss di dalamnya. Iya. Ya kan? Nah, itu kita akumulasi sedemikian rupa itu adalah yang namanya saving cost. Iya. Jadi ada dua hal nih. Ketika dia antriannya banyak, itu relevansinya ke cost. Jadi ibaratnya gini, katakanlah harga operation satu truk misalnya $100 nih 1 jam. Tapi kita akumulasikan dari total fleet ini, dia itu ngantri semua truknya. Misalnya per truk itu dia ngantri sekitar 2 menit nih. Yeah. Katakanlah demikian. Nah, dia punya 10 truk misalnya. 2 kali 10 20 menit. Jadi 20 menit berarti kan dia itu 1/3 kali cost truknya tadi yang dia tidak efisien. Yeah. Ya kan. Nah, disitulah titik FMS hadir dengan dia memberikan jumlah truk secara merata setiap waktu. Nah, untuk ekskavatornya apa? Mengurangin hanging. Nah, hanging itu relasinya ke produksi. Gitu. Jadi ketika dia hanging, dia akan kehilangan opportunity untuk berproduksi, gitu kan ya. Jadi sebenarnya ada dua hal itu. Selain itu, ada hal safety, bagaimana distribusi truk yang paling baik atau jumlah truk yang dapat ditampung oleh kapasitas jalan ini, itu bisa dibaca oleh FMS. Dia akan memberikan rekomendasi nih, berapa truk sih seharusnya yang kamu pakai di jalan ini gitu. Yang paling optimum. Yes. Gitu. Nah, kalau kita rasa semua secara best practice ya, best practice industrial practice, dengan kita investasi FMS memang mahal. Betul. Di awal investasinya, tapi saya bisa jamin ketika itu dikelola dengan baik nih, dia itu 1 tahun aja dia bisa break even. Bisa BEP ya? BEP 1 tahun aja jika dikelola dengan baik. Nah, apa syaratnya dikelola dengan baik? Itu jadi pertanyaan seru nih Ki. Kadang-kadang nih ketika kita investasi teknologi, orang kira itu adalah seperti magic wand. Oke. Abrakadabra berubah. Ya. Iya lagi, relate lagi. Iya kan? Nah, wah ini gimana nih kok belum naik nih produktivitinya katanya. Nah, namun kehadiran teknologi itu menghadirkan cara
kerja yang baru. Betul. Nah, ketika kehadiran teknologi ada, tapi cara kerjanya masih yang lama, ya kan, berarti nggak ada yang berubah, gitu. Nah, sehingga cara yang kerja yang baru ini yang menjadi tantangan itu ada dua. Yang pertama, apakah kita bisa ngejas teknologi ini dengan menjadi cara yang baru, ataukah apakah kita mau, ini mau dan tidak mau ya, nomor dua ini, apakah kita mau untuk berubah mengikuti cara yang baru. Nah, disitulah hadir yang namanya change management. Nah, change management ini cukup unik Ki. Jadi ada beberapa pengalaman. Bayangin aja pada sistem FMS rata-rata pakai bahasa Inggris. Iya. Operator kita banyak sekali yang sudah sepuh. Benar. Ya, aku sangat shout out dengan operator-operator yang masih mau berjuang walaupun dia udah mau mencapai umur pensiun. Nah, cara-caranya itu gimana Ki? Biasanya kita itu buatin logo-logo tuh. Misalnya kalau hujan, ini logonya rain. Rain itu berarti ada logonya hujan, ada gitu. Airnya. Ya, ada airnya. Banyak sekali itu change management yang dilakukan. Kadang-kadang orang mau tapi dia tidak bisa. Mau berubah tapi tidak bisa gitu. Itu yang menjadi peran penting bagaimana kita bisa pisahin apakah dia mau tapi tidak bisa atau dia bisa tapi tidak mau. Gitu. Nah, ketika kita masukin teknologi, dua kendala itulah di change management yang harus duluan di tackle. Karena sama persis seperti kita megang senjata nih Ki. Sniper dengan kita orang biasa ketika dikasih senjata, yang kena pasti sniper, yang efisien pasti sniper karena dia tahu cara menggunakan. Nah, itu bedanya antara kita kasih senjata nih sama orang-orang tapi dia tidak tahu cara menggunakan atau tidak bisa menggunakan atau tidak mau menggunakan. Nah, disitulah hadir change management. Nah, biasanya di tambang-tambang di Indonesia rata-rata tuh yang jadi kendala adalah manusianya. Nah, tapi kebanyakan nih, disclaimer dulu nih, kebanyakan itu bukan karena nggak mau, tapi nggak bisa. Gitulah hadirnya kita kaum muda nih Ki, yang bisa buat vibes teknologi itu lebih fun sebenarnya. Kita bisa kemas lebih fun sehingga teman-teman kita, orang-orang tua kita yang lebih dulu ada di tambang bisa menerima dengan cara yang lebih mudah dimengerti. Nah, itu yang jadi tantangan. Kalau dibilang wah ini FMS gak menghasilkan nih, wah berarti ada yang salah. Apakah itu teknologi? Gak mungkin salah. Itu tergantung usernya. Apakah itu adalah cara bekerjanya yang tidak berubah atau orangnya? Gitu. Jadi hanya ada dua pilihan itu. Hampir semua tambang yang besar pasti menggunakan FMS. Almost ya, hampir semua lah, semua. Kenapa? Karena efisien. Betul. Gak mungkin investasi tanpa ada hasil. Setuju ya? Setuju. Pun demikian seharusnya tambang-tambang menengah ke bawah, apalagi mereka menengah ke bawah, justru mereka lah yang paling harus punya FMS. Karena biasanya margin profitnya nggak gede yang kayak tambang-tambang gede kan? Benar, karena mereka punya kapital atau sumber modal itu tidak sebesar yang lain, sehingga ketika mereka kepleset nih, mereka bisa rugi. Gitu. Jadi mereka lah yang justru harus punya FMS. Nah, FMS ini menarik, dia itu bisa dikombinasikan dengan banyak hal di dalam teknologi gitu. Contohnya dengan asset health. Kita bisa connect dengan OEM dan kita bisa ngekombinasikan data OEM dan data produksi nih. Ketika kita connect ke OEM, apa yang kita dapat? Engine health. Kesehatan alat. Nah, kesehatan alat ini ketika alat itu di maintenance karena unschedule, di compare dengan dia di maintenance
karena dia schedule, itu secara cost, repair and maintenance costnya itu bedanya jomplang banget. Oke. Nah, aku nggak tahu nih, itu gimana tuh? Nah, jadi ada orang yang namanya mencegah barang itu rusak sehingga dia dimasukin ke dalam workshop. Ada orang yang tunggu barangnya rusak dulu, baru dibaikin. Kalau udah rusak dulu baru akhirnya apa? Diganti. Iya, betul. Iya kan? Kalau belum rusak dia hanya di maintenance atau diperbaikin. Nah, itu yang buat signifikan perbedaannya. Dengan ada aset health nih, kita bisa tahu critical limit setiap sensor apapun yang kita buat, sehingga kita bisa kategorikan dia harus masuk workshop sekian jam lagi atau enggak. Jika dia dipakai berlarut-larut atau sekian hari dia akan breakdown dan kerusakannya ini bisa. Bayangkan kita bisa connect FMS dengan itu. FMS juga bisa connect dengan asset health karena di dalam asset health itu ada suspension sensor. Jadi kita tahu exactly titik kerusakan jalan itu di mana. Kita kombinasikan juga dengan fuel burn di jalan itu berapa, fuel consumption satu segmen jalan itu berapa, productivity loss jalan itu berapa. Bayangin semua yang dikombinasikan kita bisa buat priority. Mana dulu nih yang bisa kita perbaikin. Tambang-tambang tradisional itu melihat jalan mana yang paling rusak itu duluan yang diperbaikin. Setuju? Padahal yang lewat itu cuma satu truk gitu atau bahkan 2-3 truk doang. 3 truk doang. Harusnya walaupun jalan itu tidak terlalu buruk, tapi impactnya banyak banget, yang trafficnya tinggi. Bagaimana saat ini orang melihat dengan cara visual? Itulah yang fungsinya ada FMS. Gitu. FMS juga bisa dikombinasikan dengan main plan, Ki. Itu kita blast satu area. Biasanya nih kita kan punya namanya recovery. Berapa banyak material yang ada di sana, gitu ya. Kita tahu productivity excavator per jam berapa, sehingga kita bisa prediksi ini habis berapa lama lagi nih. Kita buatlah yang namanya time management di sana. Kita prediksi dia akan habis katakanlah 10 jam. Tapi masih 8 jam bisa aja habis kan? Betul. Kenapa? Karena productivity-nya ternyata di atas yang kita plankan. Dengan FMS kita bisa kasih alert sebelum dia habis. Oh iya ya. Exactly. Sebelum dia habis. Oh iya. Kita udah siapin lokasi baru yang bench itu apa ya kalau bahasa normalnya ya? Bahasa orang awamnya. Itu seperti levelingnya. Jadi kita kasih dulu tuh. Jadi sehingga setelah dia pindah dari satu lokasi lama ke lokasi yang baru, produktivitinya langsung 100%. Nggak ada lagi nunggu-nunggu. Itu bisa kita konekkan ke mind planning short term. Kita juga bisa connect ke mind planning untuk yang namanya digital twin. Digital twin itu merupakan sistem simulasi sebenarnya. Jadi orang salah. Orang kira digital twin itu adalah hanya 3D visualization dengan truk yang bergerak di dalamnya. Bukan itu. Itu adalah sistem simulasi. Bagaimana kita buat skenario-skenario. Jika A maka B, jika A maka C, jika A plus B maka ini. Kita buatin skenario di sana sehingga kita tahu ketika kita pilih satu skenario itu adalah skenario yang paling optimum. Di sana juga bisa ngelihat mind plan compliance yang tadi saya jelaskan, gitu, dari sisi elevasinya, ya kan. Kita bisa lihat apakah dia udah sesuai dengan desain dan lain-lain. Itu kita bisa lihat itu dari digital twin. Itu 3D maps dan yang bisa dilihat pakai VR. Itu keren sekali. Jadi untuk mengetahui tambang kita nggak perlu ke tambang. Kita hanya pakai VR itu aja kita udah tahu tuh kondisi tambang gimana, ya kan, elevasinya gimana, bentuknya saat ini gimana, itu udah kelihatan jelas dan ada truk di dalamnya yang berjalan secara real time dengan connect dengan FMS tentu saja. Berarti kita bisa juga tahu ini dong, kalau digital twin ini kita bisa simulasiin traffic misalnya. Bisa.
Kita Jadi, tambah satu truk misalnya di daerah berapa ini. gitu. Seperti apa harusnya Atau bahkan berapa fleet lewat jalur itu gimana nih bentuknya? pertemuannya? Iya, Oh, bisa itu ya. bisa. Jadi fungsi dari digital twin yang paling utama untuk melakukan simulasi. Bahkan kita harusnya bisa simulasiin dengan jumlah sekian truk, produksi kita berapa. Berapa? Dengan jumlah sekian truk saya kurangin sekian itu jadi berapa. Gitu. Apa target hari ini? Itu bisa pakai digital twin. Nah, ada beberapa perusahaan yang punya digital twin itu, tentu saja nasional ada. Nanti mungkin kita bisa undang kali ya untuk podcast di sini ya. Bener, asik tuh. Gitu. Jadi dia bisa jelaskan konsep berpikir dari digital twin itu. Mungkin nanti bisa kita tampilkan nih di layar gitu ya. Ya. Itu sangat keren sekali. Kita juga bisa undang nanti mungkin online kali, atau mungkin ketika dia datang ke Indonesia, ada teman saya yang namanya Alvaro Cristobal dari TI Mining yang bisa juga kita undang ke sini. Jadi mereka punya Itu Alvaro tuh bukan orang Indonesia tuh ya. bukan. Namanya aja udah Alvaro. Iya, jadi banyak sekali itu vendor. Nah, itu vendor TI Mining itu dari Chile, Ki. Oh, Chile. Iya, dari Chile. Dan itu yang pertama kali digunakan di salah satu perusahaan tempat dulu saya bekerja. Sebelum kemudian perusahaan tersebut dulu tempat saya bekerja itu ngebuat sendiri. Gitu. Jadi R&D-nya itu sambil seperti itu. Nah, kalau ngomongin FMS ini, sebenarnya Indonesia itu ketinggalan udah 20 tahun, Ki. 20 ya? 20 tahun. Di tambang-tambang luar negeri itu FMS itu udah sebiasa itu. Enggak yang. Nah, menarik juga nih soalnya aku kan banyak temen lah ya, temen yang bukan di perusahaan-perusahaan gede gitu. Iya. Ketika dia nanya tentang FMS, aku jelasin lah yang aku tahu gitu bang. Makanya install dong FMS gitu. Aku juga ngomong lah, operasional pasti membaik kok dengan adanya FMS. Tapi yang jadi mereka kan pasti pikirannya, aduh, FMS mahal bro, nggak bisa kita pakai FMS. Nah, itu tadi mahalnya itu mereka ngelihat dari sisi cost. Iya, oh di harga depan aja ya. Harga depan. Harusnya mereka ngelihat itu sebagai investasi. Saya bilang kan 1 tahun pasti break even. Iya. Pasti break even 1 tahun. Tapi memang break even itu tergantung dari size, dari tambangnya, jenis unit yang dia pakai itu akan berbeda-beda. Itu harus ada analisis tersendiri. Tapi ketika dia, ini plus minus ya, dari pengalaman pribadi, ketika dia udah di 7 fleet, saya rasa sih pasti 100% 1 tahun, 1,5 tahun balik. Dengan tadi kita kombinasikan apa? Change management. Jadi change management ini cukup unik, Ki. Bayangin aja, jangan sampai change management itu datangnya dari bawah ke atas. Oke. Gitu. Jadi misalnya yang punya inisiatif Ricky nih. Iya. Ricky itu yang datang ke atas, Pak, kita pengen rubah caranya begini gitu. Harusnya leader Yang dari ke itu bawah ya. top to down gitu untuk inisiatif tersebut, sehingga Ricky itu nggak punya effort untuk menjelaskan ke atas apa sih yang harus Ricky lakukan gitu loh. Apa sih yang Ricky lakukan sekarang? Jadi habisnya wasting time-nya ke atas, bukan ngurusin yang di bawah. Yang di bawah apa? Ya kita banyak presentasi ke atas, yang di bawah nggak kesentuh. Nggak ada guna. Nah itu ngomongin FMS tuh, Ki. Itu FMS saya rasa sih harus. Ada beberapa pilihan memang untuk FMS masa kini. Saya bilang sih FMS kekinian ya. Gitu, tapi saya nggak bisa nyebut brand di sini. Kalau misalnya mau, ini meja masih kosong, ya kan? Product placement bisa masuk. Gitu. Jadi banyak brand ya, FMS atau apapun, dan kita bisa juga undang ke sini untuk mereka coba ceritakan plus minus dari produk mereka. Produk mereka lah ya. Kita pindah dulu nih. Ada teknologi yang lain tuh yang paling nggak kalah menarik tuh. Apa tuh? Fatik Latching apa? Fatik kamera. Oh iya, yes, Fatik kamera. Fatik kamera ini kan sebenarnya teknologi yang sangat sederhana ya. Iya. Lo ngantuk gue bangunin. Ya kan? Sesederhana itu itu. Tapi kejadian fatality karena orang mengantuk itu adalah kejadian yang paling sering terjadi di tambang. Iya lagi. Ada persentasenya tuh. Nanti kita bisa tampilin. Tampilin ya. Jadi, nah di sana itu investasinya nggak terlalu besar.
Gak ada harga investasi yang kita bilang besar dan kecil kalau berhubungan dengan nyawa. Setuju nggak? Setuju banget. Gitu. Jadi Fatik kamera kalau saya nih di SDM nih Ki, saya buat aturan itu masuk undang-undang. Iya juga ya. Kalau orang nggak apa-apa deh nggak pakai FMS, tapi Fatik itu sebuah keharusan gitu. Jadi ya setiap orang kita harus sadar berbeda ya secara kondisi tubuh ya. Apalagi teman-teman atau bapak-bapak orang tua kita yang sudah cukup sepuh nih Ki. Yes. Kan perlu dibantu ya. Iya. Nah, di sanalah peran kita untuk bisa facilitating itu sebagai perusahaan. Iya. Nah, perusahaan itu jangan melihat fatigue system itu sebagai cost. Iya. Ingat itu sebagai investasi. Kenapa? Ketika saya nggak ngelihat itu dari sisi stop operasinya berapa lama ya. Tapi ketika ada orang yang fatality karena dia ngantuk, betapa menyakitkannya itu bagi keluarga yang ditinggal. Iya. Lebih ke arah sana. Lebih ke arah sana. Dan yang kedua, citra perusahaan sangat buruk. Yang ketiga, baru kita ngomongin terkait dengan berapa lama dia stop produksi. Iya. Kita harus duluanin tuh. Layer pertamanya itu lebih ke arah kemanusiaannya gitu. Nah, itu yang salah ketika orang hitung bahwa ini investasi Fatik mahal sekali nih gitu. Iya. Harusnya jangan kayak gitu. Nah, Fatik kamera itu juga buat teman-teman operator nih kalau yang nonton ya. Mungkin teman-teman bakal pro dan kontra lah. Wah, nggak apa-apa Pak, saya nggak diawasin lah pokoknya. Malah ada yang bilang kan, aduh ada kayak gini diawasin 24 jam nih. Benar. Iya. Tapi kan sebenarnya nggak ada orang yang ngeliatin dia secara khusus nih. Iya benar juga. Pengen disclaimer dulu nih. Iya. Jadi teman-teman operator itu operasi, ada alert, itu semuanya dari sistem Ki. AI lah ya. AI bukan berarti dia diliatin terus sama orang kerja gitu loh. Tapi walaupun demikian yang dilihat itu hanya orang yang ngantuknya aja nih. Iya. Misalnya ini ada alert nih orang ngantuk tuh. Ya dia akan dilihat ketika dia ngantuk doang. Iya. Gitu. Nah, kenapa? Karena teman-teman yang ngelihat atau teman-teman inilah ya dispatch lah ya atau safety dispatchnya untuk safety itu memang menjaga dia tetap selamat. Nah, point of view-nya di situ itu untuk operator sendiri gitu loh. Nah, di situ salahnya kadang-kadang wah ini takut nih diawasin atau apa. Seharusnya justru kita harus punya sistem fatigue system dan juga dispatch untuk khusus fatigue. Oke. Itu harus banget tuh. Banyak sih ya kalau kita ngomongin teknologi tuh bisa A sampai Z ya. Bisa tapi, 3 segmen kita. 3 segmen ya. Yeah. Panjang juga. Nah, tapi aku malah curious soal ROC ya. Atau Remote Operation Center gitu ya. Yang by the way yang kulakukan sekarang di kerjaan gue. Iya, kerjaan Ricky ya. Kadang mikir Operation Center ini kan buat teman-teman yang nggak tahu tuh kita bukan lagi ya kalau yang nggak pakai FMS ataupun yang pakai FMS kan rata-rata semuanya di site gitu ya Bang. Benar. Aku bisa bilang salah satu inisiator ROC kan Bang Panji lah ya. Kepikiran gimana tuh Bang? Maksudnya kayaknya kan ini out of the box banget nih. Kita narik manusia yang dari site terus kita bawa ke suatu tempat atau suatu lokasi gitu yang jauh dari site-nya. Kadang kan orang kebanyakan nggak ngelihat dari positifnya. Benar. Pasti ngelihatnya selalu mana bisa itu. Benar. Gimana tuh Bang? Jadi dulu saya coba ini dulu ya, coba ngelihat secara historical dulu ya. Jadi disclaimer lagi, dulu si ROC ini datang sebenarnya dari Petrosi dulu tuh. Itu adalah ROC yang pertama di Indonesia. Nah, pada saat itu saya posisinya teknologi solution lead di Petrosi. Iya. Nah, awalnya yang saya tahu ceritanya ada dulu presiden direktur dari Petrosi namanya Pak Bobot. Kalau Pak Bobot nonton mungkin hai Pak. Jadi Pak Bobot screenshot kirimin ke salah satu ke direktur mining. Yeah. Kemudian direktur mining screenshot
by the way kayaknya kalau nggak salah ingat ya, yang di screenshot itu punya BHP. BHP Billiton. Ya, BHP yang di Australia. Oke. Ya kan. Di screenshot remote operationnya, kemudian dikirimin ke direktur mining tersebut, dan direktur mining itu ngirimin ke saya. Nah mulailah dari situ Ki sebenarnya. Jadi itu bukan 100% inisiatif. Itu apa screenshotnya apa? Gambar? Instagram. Oh, Instagram. Jadi di Instagram itu ada apa, Bang? Ada jadi BHP kan punya akun. Mm-mm. Pak Bobo masuk mungkin ke akun tersebut gitu kan ya, terus kemudian screenshot kirim ke direktur mining, kemudian bapak tersebut Maksudnya yang di foto itu apa, Bang? ada orang lagi ngedispatch dari remote operation. Oh gitu. Yes. Oke. Gitu, itu di luar negeri kan, di Iya, Australia. Nah dikirim, ya udahlah kita mulailah godok itu Ki sebenarnya. Iya. Gitu. Jadi yang pertama kali punya ROC Petrosi. Iya. Gitu yang punya tapi disclaimer lagi nih. Nah, kalau kita ngomongin teknologi nih, saya masih percaya Petrosi yang terbaik untuk sampai sekarang. Menarik. Yang terbaik sampai sekarang Iya. gitu. Sampai sekarang ya, disclaimer dulu dari pendapat saya pribadi. Kan boleh beropini. Karena saya udah pindah dari beberapa perusahaan kan. Iya. Tapi specifically saya kan kontraktor pertambangan ya. Iya. Itu dari Pama, kemudian dari ke Petrosi dan ke TIS gitu kan. Dan saya udah banyak melihat kontraktor pertambangan yang lain, karena saya posisinya sekarang adalah konsultan atau provider dari teknologi. Oke. Dari Aceh lompat-lompat, Iya. lompat-lompat pulau dan ngelihat banyak tempat. Iya. Memang masih Petrosi yang paling baik untuk bidang teknologi. Gitu, karena memang awareness teknologinya itu bukan datang dari bawah, bro. Yes. Datang dari atas. Despite sekarang ada beberapa ownership dari Petrosi kan pindah-pindah, tapi kita nggak usah bahas yang itu ya. Iya. Nah tapi cukup menarik, bahkan ketika si Petrosi dimiliki orang yang berbeda, dia tetap menjadi identitasnya sendiri gitu loh. Ya, nggak berubah ya. Nggak berubah, itu yang kerennya. Nah TIS pada saat itu adalah perusahaan nomor 2 sebenarnya. Yang Gitu, implementasi ROC. Kemudian pertanyaan buat apa sih? Gimana? Masih curious nggak? Iya, sampai sekarang bahkan. Kenapa sih? Jadi sebenarnya tujuan dari ROC banyak kita kalau di tambang itu biasanya orang tambang yang ke tambang itu harusnya sepatunya kena lumpur nggak gitu? Iya pastilah. Ya, terus ketika kamu nggak kena lumpur, perlu nggak kamu ada di tambang? Iya, nggak perlu. Exactly. Jadi sekarang Genji saya bisa bilang gitu, Genji itu sudah tidak ada lagi yang mau ke tambang sebenarnya. Gitu. Kalau dikasih pilihan, disclaimer ya, kalau dikasih pilihan ada yang di Jakarta, mereka pasti pilih di Jakarta. Setuju gak? Setuju gak? Nah, jadi mereka masih pengen work life balance. Dan memang era itu berubah. Gitu. Nggak melulu era masa lalu itu lebih baik daripada masa sekarang gitu. Itu era itu setiap era beda needs-nya. Nah, untuk di TIS sendiri, disclaimer saya nyebut TIS di sini. Itu sebenarnya tujuan utamanya kalau di Australia itu sangat rare orang yang mau ngedispatch atau dispatcher itu sangat rare. Oh iya, sangat rare. Oke. Gitu. Jadi bahkan banyak banget tambang-tambang di Australia yang tidak punya dispatcher. Jadi di setting di awal shift ya udah itu hanya untuk jadi recording untuk database. Oh iya. Exactly. Jadi gak ada yang mantau, teriak-teriakin gitu ya. Pindah loading point. Nah, kebutuhan itu bisa jadi revenue stream sebenarnya. Kita bisa ngedispatch untuk tambang-tambang di luar negeri nih Ki sebenarnya. Iya. Di dalam satu perusahaan yang sama, sehingga kantong kanan kantong kiri aja sebenarnya, tanpa mereka butuh hire orang di luar negeri. Itu adalah tujuan yang paling mulianya lah, layer satunya. Nah layer 2-nya kita itu nge-reduce travel cost.
Iya. Kita nggak perlu naik pesawat lagi datang ke tambang. Kita nggak perlu. Jadi juga mengurangin yang namanya resiko kecelakaan Ki Iya. di tambang. Karena semakin banyak orang di tambang, resikonya juga semakin gede. Iya. Jadi kita kurangin orang di tambang. Hanya orang-orang yang berkepentingan aja yang ada di tambang. Nah itu adalah tujuannya. Jadi ada cost. Jadi overhead cost jika dibandingkan ROC dengan punya dispatch di tambang, dia itu bisa 30% lebih murah. Kenapa? Yang travel cost-nya tadi, site allowance itu nggak ada lagi. Iya, iya. Kemudian camp, Ya. ya kan? Itu Makan. nggak ada lagi, makan dan segala macam, laundry dan lain-lain. Dan kemudian kalau kita bandingkan lagi nih, itu Ricky ngedispatch itu nggak hanya dedicated untuk satu site Ki. Iya. Jadi bisa pindah pindah. site. Juga memiliki standarisasi untuk semua site. Iya. Satu ROC sama standarnya untuk semua site. Salah satu syarat menjadi global company itu adalah memiliki standar yang sama di setiap tempat Ki. Iya. Nah, kalau misalnya site A itu punya standar A, site B punya standar B. Hasilnya akan berbeda. Dan itu yang terjadi sekarang di Indonesia. Exactly. Nah, tapi nggak apa-apa. Setiap perusahaan punya visi sendiri-sendiri. Betul. Dan kenapa ROC diinisiasi? Salah satu alasannya karena itu sebenarnya. Oke. Untuk punya standarisasi sehingga terciptalah improvement yang bisa terukur dan improvement yang kalau dilihat itu bisa direplikasi ke tempat yang lain Ki. Iya. Misalnya kita udah berhasil di sini, pasti berhasil di sini nih. Iya. Itu karena kenapa? Standarnya sama. Itu adalah alasan-alasannya. Dan juga bisa jadi showcase bahwa perusahaan tersebut memang melek teknologi. Iya. Tahu nggak? TIS di Australia dia itu remote kok dari Brisbane. Iya. Dan kita bisa lihat beritanya itu. Maksudnya ini bukan informasi rahasia gitu ya. Iya, Mereka juga udah publish di YouTube, di magazine juga Iya. udah mereka publish. Itu ROC di yang ada di Indonesia itu masih kelas 1. Iya. Harusnya kita bisa ngoperasiin alat dari Jakarta, dozer misalnya. Itu kita operasikan di Kalimantan. Keren tuh ya. Itu bisa terjadi dan itu udah ada gitu Dan loh. possible aja sih. Itu hanya perlu kita ya itu bukan hal yang baru, kita hanya mencontoh sebenarnya, bukan menemukan ya. Di kedokteran juga udah ada kan, operasi dari Indonesia juga udah ada kalau nggak salah kemarin. Oh ya? Aku lihat beritanya dia operasi apa gitu ya, dokternya dari jauh dari Jakarta, operasinya di daerah gitu. Iya, bayangkan ketika ada area-area yang high risk nih, kita pakai remote control. Iya. Itu kan sangat sangat safety ya. Jadi Safety banget. Jadi itu bisa dilakukan. Kemudian level 2 ya. Level 3-nya kita punya autonomous kan. Iya. Gitu. Teknologi itu di tempat saya bekerja pun ada yang namanya autonomous gitu. Bahkan di Australia di Perth ada autonomous road train namanya. Kalau nggak salah hampir 200 kilo. Ada banyak truk hauling. Itu nggak ada operatornya Ki. 200 kilo. 200 kilo. Gitu di Perth. Nah, jadi yang di Indonesia itu sebenarnya masih level 1. Iya. Tapi in term of padat karyanya Indonesia, karena kita masih punya unemployment rate atau tingkat pengangguran tinggi, saya nggak setuju. Betul. Adanya itu. Kita harus serap sebanyak mungkin masyarakat di dalam lingkar tambang untuk bekerja Ki. Iya. Gitu, untuk mengurangi yang namanya unemployment rate. Iya. Gitu, untuk ningkatin ekonomi negara gitu. Jadi itu belum relevan. Ada saatnya, suatu saat gitu. One day lah. One day gitu. Tapi ya nggak menutup mata juga kalau sebenarnya implementasi teknologi ini ya udah bukan lagi pilihan Bang, tapi udah kewajiban lah kayak sekarang. Untuk kalau kita mau perusahaan kita sustain ke depannya. Sepakat banget Ki. Itu bayangin dengan teknologi kita lebih murah. Iya. Dan kita lebih kompetitif. Jadi itu akan naikin competitive advantage dari si company tersebut Ki. Iya. Nah, jangan disangka itu adalah cost, tapi bagaimana kita cara naikin competitive advantage dengan kita lakukan diversifikasi dari teknologi, bukan bisnis ya. Contohnya nih, dengan teknologi
rate-nya Ricky misalnya, kita assume lah ya, dengan teknologi Ricky mungkin bisa dapat cost per BCM 1,1 lah misalnya, atau 1,2 lah. Saya tanpa teknologi 1,7 nih. Yes. Ya, terus saya ada bidding keluar. Mungkin nggak yang tanpa teknologi menang? Kenapa? Karena offeringnya Beda. lebih murah. Itu bukan lebih mahal yang tanpa teknologi kan? Yes. Ya kan, dengan teknologi lebih murah. Maksudnya lebih pakai teknologi, kasih harga buat si kliennya lebih murah. Exactly. Jadi dia bisa jadi the cheapest, tapi masih profit. Iya. Tapi masih profit. Nah, the way we look teknologi ini itu yang memberikan perbedaan. Bagaimana kita masih bisa kompetitif atau enggak. Jadi ada yang harus namanya strategic agility, bagaimana kita punya flexibility dan adaptif melihat adanya perubahan, Ki. Dan itu bukan peran yang di bawah, itu peran yang di atas untuk melihat perubahan. Apakah mereka masih relevan atau tidak gitu kan ya. Apakah mereka ketika kita tidak relevan, yang pertama itu apakah kita pasti profit atau enggak. Yang kedua, apakah kita masih relevan atau enggak gitu. Ya gimana caranya kita mau ngebit orang teknologinya beda, satunya pakai tombak, satunya pakai senjata. Nah gitu. Jadi ROC saya rasa sih harus ya gitu. Sudah mulai ke arah sana lah. Harusnya ke arah sana. Itu pengen nunjukin, apalagi kontraktor ya. Itu harus banget lah. Selain itu, dia itu misalnya ada yang repot banget nih areanya dia. Kita udah punya Starlink. Dulu masalahnya banyak di network ya. Iya benar. Sekarang nggak ada alasan lagi untuk tidak bisa berkomunikasi dengan site. Dan itu murah. Dibandingkan dengan satelit. Starlink sih gebrakannya luar biasa juga sih. Harganya jauh banget. Gitu ya. Jadi nggak ada mungkin ketika diberikan alasan kenapa nggak harus ROC, itu nggak ada alasannya. Gitu. Kalau dibilang misalnya kenapa nggak milih ROC, ada alasan ABCDFG dari sebuah perusahaan, mungkin itu ayo coba dihitung kembali. Ya kan? Benar. Coba dihitung kembali apakah ada miss dalam hitungan tersebut gitu, ataukah memang hanya keinginan atau vision, atau mungkin kadang-kadang kan gaya-gayaan. Feeling dari seorang leader itu kan beda ya. Gitu. Jadi mungkin dia by feeling nih, tapi harusnya feeling dari seorang leader harus diikutin dengan data driven namanya. Gimana dia bisa ngelihat data-data di luar realitas dan juga perasaannya. Itu yang paling penting menurut saya, Ki. Jadi ROC itu harus, karena hampir semua tambang di luar negeri udah pakai gitu kan. Jadi Indonesia kapan kita harus lebih efisien? Gitu, kita harus kompetitif, harus lebih open minded lah Bang. Karena aku sering nemuin juga nih ya teman-teman yang nanya gitu kan. FMS mah buat gaya-gayaan doang gitu. Ya, kadang tuh suka gemes, gimana sih bisa dapat data real time gitu kalau kita nggak pakai FMS gitu. Benar. Nah, kemudian itu kekurangan kita di Indonesia adalah kita punya sebuah produk tapi kita hesitate untuk ngebagikan hasil dari implementasi itu, Ki. Saya percaya dari financial status ketika kita beli FMS atau teknologi apapun, dan setelah itu ada impact di finansialnya. Tapi itu kan nggak boleh dikeluarkan in term of privacy dan ya kalau dia bukan perusahaan terbuka, why should they open it, ya kan? Karena jadinya kan jatuhnya rahasia dapur ya. Makanya banyak yang nggak di-up. Nah, saya itu encourage teman-teman sebenarnya untuk buatin paper yang dalam bentuk study untuk bisa dirilis gitu, bisa di LinkedIn atau dimanapun untuk ngasih tahu bahwa memang teknologi ini berfungsi gitu lah. Dan kelemahan jadi direktur itu terlalu banyak pikirannya. Dia melihat banyak hal. Yang paling penting dalam dirinya bagaimana dia dapetin profit.
cari revenue gitu Iya. kan. Dan juga di satu sisi ada efisiensi dan bagaimana mengelola perusahaan. Terlalu banyak pikirannya untuk mengetahui Specifically ke situ ke ya. situ. Jadi memang harus orang yang di dalam sana datang ke atas, kita harus melakukan ini karena impactnya demikian gitu. Nah itu yang memang sulit terjadi untuk perusahaan-perusahaan untuk meyakinkan Iya. dan juga mengeksekusi dengan baik. Ada yang bisa meyakinkan tapi tidak bisa mengeksekusi dengan baik Iya. gitu. Jadi memang hal-hal seperti itu yang rasanya kita harus tumbuhkan, bagaimana kita mungkin kita harus educate the market. Jadi kan sistemnya supply and demand. Betul. Kadang-kadang supply and demand di setiap lokasi geografis itu beda-beda. Contohnya di Australia, di US dan lain-lain, mungkin supply FMS atau teknologi udah ada, dan demandnya pun ada, gitu. Nah kita supply-nya udah ada, demand-nya belum ada. Kenapa? Sepertinya marketnya belum teredukasi. Belum teredukasi untuk semelek itu dengan teknologi ini. Sehingga demand-nya itu harus dibentuk dulu. Jadi we need to educate our market first. Ya kan, gimana ngedukasinya itu? Harusnya Genji dong. Betul. Bukan Genji ya, bukan hanya Genji aja dong. Tapi ya millennials di umuran kita juga umuran harusnya. kita harus bisa yakinin untuk manajemen lihat bahwa ini berimpact dan dibuktikan. Matriks yang diukur itu dibuktikan, yang tadi dijanjikan itu apakah terpenuhi atau enggak. Kalau nggak terpenuhi, apa nih lagging, leading indikatornya nggak kecapai sehingga itu nggak terpenuhi. Transparansi itu yang saya rasa masih belum bisa dilakukan untuk perusahaan-perusahaan yang masih belum berhasil katanya untuk melakukan implementasi. Gitu. Menarik ya bro? Menarik banget. Makanya aku juga sering bilang gitu ya, padahal kita udah di dunia ini maksudnya udah punya contoh gitu kan, nggak so jauh-jauh ya, mungkin ya teknologi juga gitu. Kita belajar dari Nokia kan bang, Nokia kan gitu juga tuh. Benar. Dia market leader di masa era jayanya dia dan nggak mau encourage improvisasi gitu ya bang ya. Untuk perkembangan teknologi akhirnya kayak gitu. Ya, kata Warren Buffett gini, kalau bisnis itu bisa direpetisi atau dia itu punya contoh, itu bisa dilakukan gitu. Jadi kita hanya membuat contoh, misalnya orang jual pecel, kita jual pecel ya pasti laku karena udah ada contohnya gitu. Itu kata Warren Buffett tuh. Nah sehingga karena si ROC, FMS dan lain-lain itu udah menghasilkan di suatu tempat, tidak ada alasan bagi perusahaan kita atau firm untuk tidak bisa melakukan itu. Hanya the way you do it, how you do it, itu yang harus coba di-adjust dengan new work yang baru, new way of work yang baru, gitu. Gitu kayak. Gila, menarik banget. Udah mau sejam nih omongan kita soal teknologi nih. Keren. Itu masih banyak lagi kita umumnya aja ya. Tapi semoga teman-teman yang lagi nonton podcast ini ya dapat insight lah, pembelajaran segitu pentingnya gitu loh ya bang. Segitu teknologi pentingnya di industri kita gitu, industri pertambangan. Penting banget. Fatigue sebuah keharusan. Come on, perusahaan-perusahaan yang belum pakai fatigue system. Jagain tuh employees-nya. Ya kan. Yang kedua FMS itu lebih ke arah profitability. Setiap bisnis yang dicari pertama adalah profit. Benar, pasti sih. Semua perusahaan ya kan. Kecuali kita bergerak di kemanusiaan tuh baru carinya rugi itu. FMS itu harus juga kalau mau kompetitif, ya kan. Yang ketiga mungkin ROC. Mengarah ke situ. ROC itu lebih advance teknologi. Yang tadi ada 3 level of ROC yang tadi saya jelaskan. Ya kita level 1, 2 dulu aja. Itu di Indonesia. Jadi itu sih. Jadi ada blasting technology, ya, ada drilling technology, banyak sekali teknologi yang mungkin segmennya bisa kita undang orang yang mungkin lebih expert di bidang itu. Mine planning technology, mine plan itu bisa disimulasi bro, gitu. Kemudian bagaimana AI sekarang bisa ngeprediksi apa yang akan terjadi di depan mata. Lo
perhatiin Ki, FMS itu bisa ngeprediksi sebenarnya 3 menit lagi lu bakal ngantri nggak? Bener. 5 menit lagi lu bakal gantung nggak? Iya. Dengan truk lu yang sekarang distribusi saat ini, apakah lu akan gantung atau ngantri? Iya. Apa rekomendasinya? Tambahin 1 truk, kurangin 1 truk, standby-kan 1 truk, apapun itu. Iya. Itu bisa diprediksi dengan FMS. Apalagi dengan AI sekarang yang lonjakan teknologinya gila ya Bang ya. Yeah, you know what? I have plan untuk ngekoneksi AI dengan semua data lokal FMS sehingga AI itu bisa ngasih tahu, bicara langsung pakai voice assistant. Yes. Itu bisa dilakuin banget gitu. Jadi kita hanya masih di level-level sederhana aja, kita marketnya belum teredukasi. Iya. Mau gimana yang advance ya? Ya gimana yang advance, sehingga ini PR-nya nih bagi orang-orang muda di luar sana yang ngerti teknologi untuk coba lebih speak up lagi di LinkedIn, buat paper study, ya kan, bisa mulailah muncul dengan cara yang lebih sederhana dengan gayanya kita. Ya. Kita kan lebih informal ya bro, iya kan, santai, chill. Ya biar harapannya yang nonton kita nih kan udah pasti para pekerja juga pasti nonton. Nggak pengen ya, point of view-nya aku sih kalau nonton YouTube, aduh daging lagi gitu. Pengennya lebih santai lah, lebih chill. Lebih santai, chill gitu kan. Dan tambang itu terlalu struktural. Ya. Gitu. Non-staff, manajemen, sedangkan ada beberapa perusahaan engineer dengan superintendent itu sangat, waduh Pak, bagaimana ide bisa keluar. Nah tapi di podcast kita ini coba kita hilangin barrier itu bro. Barrier, bener. Iya kan, kalaupun bukan berarti kita tidak sopan atau tidak respect, tapi kita biar lebih enak aja ditonton. Lebih enak ditonton dan kita lebih message-nya lebih ke deliver lah Bang ya. Deliver dengan teman-teman. Gitu bro. That's it kayaknya udah. Sejam kita ngomongin teknologi ini. Nggak kerasa ya bro. Nggak kerasa di episode 1 ini. Tunggu nanti kita di Mindcast ya. Ini juga kita belum ada logo, belum ada apa. Ya memang baru initiate gitu ya. Harapannya teman-teman enjoy menikmati video yang kita buat. Ya. Harapannya ada message juga gitu ya. Ada ilmu yang kita deliver gitu buat teman-teman. Tapi tentu saja nih edisi berikutnya bakal kita buat lebih menarik. Ada narasumber. Narasumbernya Elon Musk. Jangan dulu. Manifesting. Amin. Manifesting Elon Musk. Kita menambang di angkasa di bulan ya. Oke. Tapi kita juga bakal coba ngundang energi baru terbarukan, green energy. Yes. Ya kan? Menarik. Belum ada tuh yang bahas-bahas banyak. Ya, coba kita undang bagaimana perspektif dari green energy yang mungkin investasinya cukup tinggi dibandingkan fosil energi. Bagaimana perspektifnya, teknologinya dan lain-lain. Atau bahkan bagaimana cara masuk ke dalam green energy industri untuk orang-orang teman-teman fresh graduate. Ya kan, kemudian orang yang mau nyebrang dari fosil energi ke energi terbarukan. Exactly. So banyak banget yang bakal kita bahas nanti. Mungkin sesi berikutnya di Mindcast berikutnya nih. Mindcast berikutnya. Makanya namanya kan mining and energy. Kita nggak menutup kita di lingkup mining aja kan. Ada juga nanti kita coba undang seperti truck provider yang baru dari Cina, itu bagus-bagus banget. SKMG, Sunny. Ya, nggak nutup cuma kontraktor, owner. Ya. Banyak. Apapun tentang tambang kita undang. Ada yang payload system. Itu equipment yang nggak punya payload system juga bisa kita digitalisasi dengan payload system. Kita bisa buat real time dan lain-lain. Itu bisa kita juga undang. Jadi banyak banget. Teknologi, mungkin teman-teman operator, cerita-cerita operator yang menarik, ya kan? Bisa gitu. Cerita-cerita teman-teman plan horor dan apapun itu coba kita lakukan lah. Gas semuanya. Gas. Sip, mantap. See you di Mindcast episode 2. Itu aja, nggak pakai closing. Bye-bye. Bye.